Sebenarnya bisa nggak sih sebuah smartphone itu menggantikan peran dari kamera konvensional? Dan pada video kali ini kita bakal obrolin topik menarik ini. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin. Dan pada video kali ini gue pengen bahas singkat aja seputar fenomena yang mengatakan kalau kamera di smartphone kita itu udah bisa menggantikan peran sebuah kamera konvensional, dimana dalam kasus ini adalah sebuah kamera mirrorless. Sebenarnya ini bukan topik baru ya, udah lama banget bertahun-tahun topik ini dibahas, tapi gue rasa emang perdebatannya tidak pernah selesai gitu kan, yang dari ranah profesionalnya merasa terancam dengan pembahasan kalau smartphone bisa ngelawan kamera gitu kan. Dan memang dari segi smartphone-nya, inovasinya juga terus berkembang terus. Dulu emang yang paling rame itu waktu Parker Walbeck pernah nyobain Huawei apa gitu, gue lupa, yang ranahnya, maksudnya jualannya lebih di kamera juga, diadu dengan kamera Red gitu kan. Dan sampai saat ini memang ini jadi topik yang selalu menarik juga buat kita bahas. Nah, di sini gue sebenarnya pengen share perspektif gue aja, dan kalian juga boleh untuk memberikan perspektif kalian di kolom komentar gitu ya. Kita boleh sambil diskusikan karena menurut gue nggak ada yang benar dan salah juga. Dan gue juga membuat video ini dengan open mind gitu ya, masih terbuka gitu kalau misalkan kalian punya pendapat yang berbeda. Menurut gue, jawaban apakah kamera smartphone bisa menggantikan kamera konvensional atau kamera mirrorless, menurut gue jawabannya adalah iya dan tidak. Iya, karena dia bisa menggantikan peran kamera dalam level tertentu yang tadinya hanya bisa dilakukan pada kamera-kamera konvensional gitu ya. Kayak contohnya untuk penggunaan konten kreator, itu dulu ya kita harus beli kamera gitu kan. Kita harus beli kamera yang normal, either kamera mirrorless atau kamera pocket gitu ya. Tapi di level tersebut, ranah smartphone itu udah sangat mengganggu. Sehingga bisa gue bilang, iya, smartphone bisa menggantikan peran sebuah kamera. Tapi tidak jawabannya, karena ada certain threshold atau batasan tertentu yang di batas tersebut itu udah sama sekali tidak bisa diadu dengan smartphone gitu. Sama sekali tidak bisa tergantikan peran dari sebuah kamera. Jadi ya menarik, paradoks. Jawabannya adalah iya dan tidak. Karena balik lagi tergantung di level mana kita bermain. Kelebihan terbesar dari sebuah smartphone untuk produksi itu adalah kepraktisannya. Benar-benar praktis banget. Sekarang HP kita itu udah pasti kita bawa-bawa gitu kan. Sedangkan kamera masih bukan potensi ada ketinggalan ya. Kalau kita memang ada job ya dahsyat juga kalau sampai ketinggalan. Cuman ya lebih praktis gitu. Kita bisa taruh aja di kantong. Kita selalu bawa-bawa. Kalaupun kita pakai aksesoris-aksesoris kayak gini juga ukurannya kecil-kecil banget. Tapi gap yang masih sangat jauh antara smartphone dengan kamera itu adalah dari segi kualitasnya dan juga reliability-nya ketika digunakan dalam penggunaan profesional. Dan penggunaan profesional sendiri itu kita bisa breakdown ke banyak kategori lagi. Yang dari kamera sendiri aja itu kayak ada kamera-kamera tertentu yang diciptakan untuk kategori-kategori profesional tertentu gitu ya. Dimana nggak mungkin smartphone bisa menghandle itu semua. Jadi di level tersebut itu mulai agak susah gitu ya. Cuman kalau kita mau melihat penggunaannya sendiri, terutama yang dari tadi gue mention gitu ya, kalau di ranah konten kreator, kita juga nggak bisa tutup mata. Konten kreator, asumsi gue, di atas 50% konten kreator itu pakai HP gitu ya. Dari banyak yang gue temuin, dari yang videonya, apalagi kalau yang videonya masih kayak baru-baru mulai ya, masih pemula gitu kan, atau bermainnya di short form konten, itu udah pasti kebanyakan mereka pakai smartphone. Tapi di ranah konten-konten profesional pun, itu banyak juga temen gue yang ternyata syutingnya pakai smartphone. Termasuk yang gue nggak kenal juga orang-orangnya. Gue juga doyan otomotif. Kalau kalian perhatiin video-video YouTuber otomotif, ketika mereka lagi trip di luar negeri, ketika mereka lagi bahas mobil gitu ya, mobil kan enak, banyak pantulan bodinya gitu kan, mengkilat. Mereka ternyata produksinya pakai smartphone gitu, kelihatan. Dan kadang lumayan niat, ada yang sambil di rigging, ada yang pakai mikrofon wireless juga gitu kan, pakai cage rigging, lalu di call-nya pakai mic wireless. Jadi banyak tipenya, tapi nggak sedikit yang levelnya profesional, yang skala medianya udah cukup besar, itu ternyata produksinya cuma pakai smartphone. Cuma karena menang di bagian praktisnya doang. Walaupun dari segi kualitas gambar ya balik lagi sebenarnya ya tidak akan beradu dengan kamera mirrorless. Kita sendiri udah coba ya buat produksi itu cuma pakai iPhone doang untuk kebutuhan konten profesional. Kalau kalian pengen cek, kita ada DJI Neo, DJI R3S, itu bahkan yang sampai orang komen kita syutingnya pakai apa karena gambarnya jernih. Itu
full di shoot pakai iPhone doang, dan itu menunjukkan kalau betapa capable-nya si iPhone ini gitu. Kita coba di iPhone 15 Pro dan juga 16 Pro, itu benar-benar reliable buat produksi, dan kita merasakan kepraktisan yang dibawa oleh si smartphone ketika dipakai produksi gitu ya, tanpa ribet-ribet, tanpa kita harus bawa gear yang begitu banyak. Dan sekarang apalagi dengan setup kayak gini, kita udah bisa pakai SD card juga di smartphone-nya selama kalian pakai aplikasi Blackmagic Camera, atau kalau iPhone kalian record ProRes juga dia bisa langsung ke SD card. Sama kita bisa pakai mic wireless juga. Lalu kita juga ada setup unboxing yang kita bisa kontrol 2 iPhone sekaligus, itu pakai iPad mini, dan kita juga bisa audio monitoring pakai AirPods gitu ya, pakai headset wireless dengan kualitas yang sangat jernih dibandingkan kita biasa produksi pakai kamera biasa yang harus pakai kabel gitu kan. Kalaupun kalian ngide-ngide pakai headset wireless, pakai receiver atau transmitter gitu-gitu, delay-nya sangat berasa gitu ya. Jadi itu adalah apa ya, experience yang kita rasakan sendiri betapa mudahnya ketika kita produksi pakai iPhone doang gitu. Dalam kasus ini iPhone, tapi Android pun update-nya juga gila-gila. Kayak belum lama ini sebenarnya beberapa minggu lalu Sony Xperia itu memberikan update di aplikasi kamera profesionalnya, yang gua lihat dari review-review luar itu semakin gokil lagi kapabilitas profesionalnya, terutama di Xperia One Mark 6-nya mereka yang paling baru. Dan ya balik lagi, improvement si HP itu semakin mendekatkan barrier-nya untuk menggantikan kamera gitu ya, paling nggak di level content creator. Tapi tetap ada threshold yang tidak bisa dibantai oleh sebuah smartphone juga dari penggunaan kamera mirrorless, apalagi yang ranah profesional gitu ya. Kayak contohnya kualitas gambar secara overall itu sebenarnya sangat berbeda, walaupun memang udah ada update kayak di sini dengan Apple Lock-nya itu cakep banget gitu ya, bisa pakai. Kita ada jual loose-nya juga untuk iPhone 15 Pro dan 16 Pro. Kalau kalian pengen pakai Apple Lock-nya, kalian bisa dapat warna kayak kamera mirrorless, tapi overall quality-nya akan tetap berbeda gitu, karena di kamera profesional itu yang kecilnya pun sensornya udah micro four third, sangat jauh lebih besar dibandingkan sebuah kamera yang ada di smartphone gitu ya, atau yang ada di iPhone. Kayak di sini aja ini bahkan kita pakai full frame, lebih gede lagi gitu sensornya, dan itu nggak bisa bohong lah, beberapa dari segi dynamic range dan juga kualitas ketajaman gambar otomatis bakal berbeda. Dan yang sangat terlihat juga ketika kita produksi pakai iPhone, dan banyak dari kalian yang notice juga, adalah dari segi depth-nya, depth gambarnya atau kedalaman gambarnya. Ketika kita pakai lensa-lensa yang proper kayak bukaan 2.8, 1.8 gitu kan, bahkan bukaan f4 aja, itu dengan setup kayak gini akan berasa gitu, background belakangnya bokehnya tuh akan berasa. Sedangkan ketika kita pakai smartphone dengan jarak gua dan background yang nggak terlalu jauh gitu ya, itu akan terlihat belakangnya juga tajam gitu. Jadi depth of field-nya di gambar kita itu bakal berasa, dan itu sulit untuk dibohongi. Walaupun udah ada beberapa attempt ya, kayak dari iPhone sendiri mereka punya cinematic mode, tapi cinematic mode menurut gue terkesan gimmicky juga karena mereka nggak bisa pakai Apple Lock gitu kan, jadi kurang profesional. Warnanya gue nggak suka. Dan di situ itu adalah salah satu bagian yang sampai sekarang masih belum bisa dilawan oleh smartphone. Belum lagi sensasi kita untuk eksperimen dengan berbagai lensa profesional, dengan yang bukaannya gede, dengan focal-length yang ekstrim-ekstrim, dari ultra wide banget sampai yang telefoto banget, itu kita bisa cobain semua di sini. Dan kalau kita penggunaannya adalah untuk profesional, kita butuh gitu kayak kapabilitas untuk gonta-ganti lensa dengan kebutuhan-kebutuhan yang sesuai. Kayak contohnya gini, kalau kita birding, fotografi sport gitu ya, pakai HP itu setengah mati, guys. Kalau kita pakai kamera mirrorless, kita bisa ganti pakai lensa tele gitu kan, kita birding, dapat burungnya dengan cepat, lalu dapat gerakan-gerakan yang ekstrim juga. Kalau kita lagi sport fotografi itu bisa lebih gampang, dan itu jadi pembeda yang masih sangat kuat. Sama dari segi pengoperasiannya sendiri juga berbeda. Ketika kita pakai smartphone tuh rasanya memang cukup terbatas. Kalau bukan kita buat konten doang tadi ya, buat fotografi, buat sport fotografi dan lain sebagainya, itu susah dengan touchscreen-nya. Beda dengan kamera yang proper, yang banyak tombol FN, banyak dial, yang itu bisa membuat kita mengambil keputusan cepat dari settingan-settingan kamera kita gitu. Kalau misalkan pakai, ya di sini kita pakai Blackmagic kamera pun, ketika kita mau ngubah settingan ya akan ada waktu gitu untuk
kepencet gitu. Jadi sangat berbeda, dan di situ memang gap yang menurut gua belum bisa belum tidak layak untuk dibandingkan dengan sebuah kamera mirrorless profesional. Belum lagi di ranah videografi ya. Kalau tadi gua kasih contohnya kayak di fotografi, foto sport dan juga birding gitu kan, di ranah videografi pun sama. Banyak tools-tools yang diciptakan itu spesifik untuk job desk tertentu yang itu akan works well dengan kamera, dan ya banyak sih yang bikin untuk smartphone, cuma jadi terkesan maksa gitu ya. Kalau kita udah di level profesional, sinematik, pengen filmmaking, ya kita bisa filmmaking pakai iPhone, tapi ya as a promo kalau kita filmmaking pakai iPhone gitu kan. Cuman ketika kalian pengen rigging, atau ini deh, yang paling susah itu yang dalam praktek gue ya, kalau misalkan kita kayak pengen rigging kamera di mobil, ditempel gitu kan di mobil, itu ngelihat HP kita ada di kap mobil tuh kayak rasanya tuh beda gitu, nggak enak, nggak asik, nggak seru, dan ya susah gitu. Walaupun padahal kalau kita ngomong soal mahal-mahalan ada di kap mobilnya kita sambil jalan gitu kan, mahal-mahalan ya kadang mahalan kamera juga di situ. Cuman riggingnya tuh jadi maksa kalau kita pakai sebuah smartphone gitu. Jadi makanya di level profesional tertentu menurut gua tetap kamera itu tidak bisa tergantikan. Walaupun ya balik lagi, gua pun di channel gua udah banyak banget bahas ya kalau kita pengen produksi pakai smartphone, pakai iPhone gitu kan, pakai Android, tapi ada level tertentu yang tidak bisa ditembus oleh mereka. Cuman gini, pendapat gua inti dari video ini adalah update smartphone yang gue lihat itu emang udah makin bagus, terutama di iPhone ya. Semenjak 15 Pro keluar dengan Apple Lock dan ProRes-nya mereka, itu update-nya gila banget. Dari segi color science, warnanya itu bahkan ada LUTs yang bikinin color science-nya itu bisa mendekati ARRI, dan kita udah coba juga gitu. Dan salah satunya di LUTs kita juga ada yang versi untuk sinematik gitu ya, dan itu warnanya kayak kamera sinema. Jadi di situ cakep banget. Dan sebenarnya efek dari inovasi tersebut di smartphone itu adalah opsi yang lebih luas untuk kita para konten kreator gitu kan, dan juga dorongan, ini yang paling penting, dorongan untuk industri kamera agar lebih berinovasi lagi ke depannya. Soalnya ini banyak terjadi juga ya, menurut gua teks yang atau respon yang salah ketika ada yang bilang ya HP mulai menggantikan kamera, terus kita merasa terancam gitu kan, kita merasa defensif, nggak mungkin lah iPhone menggantiin kamera, nggak mungkin lah Android gantiin kamera gitu-gitu. Menurut gua feedback yang salah, karena kita nggak perlu merasa terancam, justru sebenarnya menguntungkan kita. Karena ya tadi, kita sebagai user punya opsi yang lebih banyak. Kayak gua, kalau gua pengen niat ya gua bawa kamera, gua pengen santai aja bawa tas kecil, bawa iPad gitu kan, gua cukup produksi pakai ini aja di luar. Di satu sisi jadi dorongan juga buat inovasi di brand kamera, karena selama ini nih belakangan ya brand kamera tuh inovasinya agak boring gitu. Dan ketika gue nyobain pakai si iPhone yang tadi kita bisa monitoring pakai headset Bluetooth gitu kan tanpa latency, gue jadi mikir, kenapa kamera mirrorless nggak punya fitur tersebut? Menurut gue bukan tidak mungkin ya, karena ini cuma preview suara doang gitu, yang minim latency. Kenapa nggak ada gitu sampai sekarang? Jadi itu akan jadi dorongan mereka untuk berinovasi. Dan sangat mungkin ya, karena nggak usah suara, untuk wireless image transmitter aja udah ada gitu, yang 4K, yang minim latency, yang bisa sambil pulling fokus, itu udah ada gitu. Jadi ada teknologinya untuk mengirimkan data tersebut dengan minim latency, dan terbukti di iPhone kalau kita pakai Bluetooth si AirPods untuk preview di sini nggak ada rasa latency juga. Dan gue berharap jadinya gue punya ekspektasi kamera di masa depan gitu ya, kamera mirrorless, kamera pocket, kamera untuk produksi di masa depan terdorong untuk menghadirkan hal-hal tersebut juga gitu. Atau action cam juga ya, itu akan jadi dorongan-dorongan buat mereka. Kenapa mereka tidak berinovasi seperti itu untuk beradu dengan smartphone gitu. Karena ya beberapa tahun ke belakang smartphone itu udah lumayan mengganggu ranah kamera, dan ya inovasi-inovasi kamera itu rata-rata stuck di situ-situ aja gitu loh. Mereka malah memberikan opsi harga yang bisa mengadu dengan smartphone, tapi banyak fitur yang dicabut-cabutin gitu kan, banyak yang bahasanya triple hammer gitu kan, yang malah kameranya dijelek-jelekin, yang sulit buat beradu. Ada juga kamera pocket yang cukup inovatif yang kita bisa lihat, kayak contohnya si DJI Pocket 3 gitu kan. Dengan smartphone udah secanggih sekarang, Pocket 3 itu tetap jadi barang yang goib gitu, tetap jadi barang yang tiap ada stok di toko, tokonya diserbu. Karena ya balik lagi, karena mereka menawarkan inovasi
inovasi yang praktikal yang bisa dipakai oleh para content creator. Yang itu mungkin perlu jadi ya dorongan lah, perlu jadi dorongan untuk para brand-brand kamera mirrorless sekarang yang udah raksasa gitu ya, kayak Sony, Fuji, Canon, Nikon dan lain sebagainya, Lumix. Itu untuk berinovasi lebih jauh lagi dibandingkan apa yang mereka lakukan sekarang. Tapi ya, paling itu aja sih sedikit dari gua. Jadi teks gua kayak gitu. Ini justru adalah hal yang baik buat kita sebagai user. Kita harusnya seneng dan ini harusnya jadi dorongan biar kita bisa dapat opsi-opsi yang justru lebih inovatif lagi gitu di ranah mirrorless ke depannya. Dan ya, paling itu aja sih. Semoga bisa mengisi waktu kalian. Kalau kalian punya pendapat kalian sendiri, boleh juga taruh semuanya di kolom komentar. By the way, kalau kalian kepo bagaimana settingan kita buat syuting pakai iPhone, kita udah bikinin videonya juga, kalian bisa cek ada di sana. Dan ya, itu aja. Semoga bermanfaat, bisa mengisi waktu kalian. Gue bingung. Itu aja. Gue Erwin, di belakang kamera Adaska, dan jangan lupa untuk berkarya.